Bab 792. 4 penjuru memburu warrior yang alam kaisar tingkat 8. Terobosan kali ini membuat warrior yang sedikit bingung. Dia benar-benar tidak menyangka buah spiritual ini begitu menakutkan. Setelah memakannya, ledakan energi langsung membawanya ke alam kaisar tingkat 8. Setelah shock, lalu ekstasi, karena dia menemukan bahwa setelah terobosan, banyak energi ungu kosmik tiba-tiba muncul di tubuhnya. Warrior yang memiliki perasaan bahwa pagoda Hongmeng ini mendesaknya untuk berlatih. Naikkan level, beri sedikit energi ungu kosmik, naikkan sedikit, berikan sedikit. Ini membuatnya harus mati-matian meningkatkan kekuatannya, karena energi ungu kosmik adalah benda yang menyelamatkan nyawanya. Berkonsentrasi dengan tenang, warrior yang membersihkan pikiran yang mengganggu dari pikirannya dan mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Di luar kota kuno suci, Yang Mulia Roysen dan Yang Mulia Matthew berdiri di depan gerbang kota, masing-masing ada 50 orang tua berjubah putih di belakang mereka. Setiap orang tua berjubah putih setengah suci tingkat menengah. Yang Mulia Roysen melihat ke 100 orang tua berjubah putih dan berkata, "Semuanya, aku tahu kekuatan kalian dengan sangat baik. Jika kalian bergandengan tangan, baik aku maupun Matthew tidak dapat menangkis. Tetapi yang ingin aku katakan adalah, ketika kamu bertemu dengan warrior yang, ingatlah untuk tidak lengah, dan jangan sombong. Meskipun orang ini hanya alam kaisar, tetapi kekuatannya mampu membunuh master setengah suci, ditambah batu batasan wilayah dan pupet setengah suci, bahkan setengah suci tingkat menengah juga bukan lawannya." Berbicara tentang ini, Yang Mulia Roysen berhenti, dan kemudian berkata, "Anak ini telah melawan tanah suci kita berulang kali. Hari ini tanah suci menderita kerugian besar. Jika tidak disingkirkan, kita tidak hanya akan kesulitan tidur dan makan, tetapi juga malu untuk bertemu orang. Keterampilan penyembunyiannya sangat kuat. Jika dia bersembunyi dan tidak mau keluar, kita tidak berdaya padanya." Orang tua berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh. Yang Mulia Roysen melambaikan tangan kanannya, dan 5 jimat muncul di tangan masing-masing orang tua berjubah putih, mengatakan, "Jimat ini adalah jimat cahaya suci, yang dibuat oleh Master Semo. Jika warrior yang muncul, sobek saja jimat ini. Dalam 1000 mil, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Gampang kalau begitu." Orang tua berjubah putih itu mengangguk. Yang Mulia Roysen melirik semua orang, dan berkata, "Satu pengingat terakhir. Setelah menemukan warrior yang, ingatlah untuk tidak meremehkan musuh, apalagi bertindak gegabah. Pastikan untuk mengirim transmisi suara kepada kami dulu. Paham?" Semua orang menjawab, dan kemudian berubah menjadi 100 cahaya putih dan menghilang ke langit. Yang Mulia Roysen menarik kembali pandangannya, dengan jejak kengerian di matanya, dan berkata, "Warrior yang, kali ini, aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Di gunung yang dalam, puluhan ribu mil jauhnya dari kota kuno suci, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari gunung yang dalam, "Orang yang membunuh warrior yang akan mendapatkan 1 pil nyawa. Aku ingin pil ini." Sesosok melayang ke langit dari gunung yang dalam, dan kemudian menghilang ke langit dalam sekejap mata. Dan di belakang sosok ini, beberapa sosok terbang keluar. Di kota tanpa nama, di sebuah aula besar, hanya ada 3 orang, orang tua buta, Semo, dan manusia tak berkepala. Kali ini, warrior yang itu hampir saja melukai tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang. Jika itu di masa lalu, tentu aku akan senang melihatnya. Tapi sekarang, singkatnya, kalau orang ini tidak disingkirkan, bisa menghancurkan kita dan tanah suci,
serta rencana awal pendekar hitam spesies penentang. Orang tua buta berkata dengan sungguh-sungguh. Pendekar hitam spesies penentang dan tanah suci sudah melakukan tindakan, kenapa kita harus turun tangan? Kata manusia tak berkepala. Orang tua buta berkata, tapi jangan lupa, warrior yang memiliki batu batasan wilayah, dan batu batasan wilayah ini jatuh ke tangan warrior yang. Bagi kita, ancamannya tidak begitu besar, tetapi jika jatuh pada pendekar hitam dalam tangan spesies penentang dan tanah suci, pada saat itu, kita mungkin akan dikuasai oleh orang lain. Manusia tak berkepala dan semua terdiam. Orang tua buta berkata lagi, jadi, batu batasan wilayah jangan sampai jatuh ke tangan tanah suci dan pendekar spesies hitam penentang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kamu akan membunuh warrior yang? Kata manusia tak berkepala. Aku hanya ingin batu batasan wilayah. Orang tua buta berkata, tentu saja, jika dia tidak memberikannya, aku hanya dapat merampasnya. Jadi, apakah dia bisa hidup atau tidak, tergantung pada pilihannya sendiri. Dengan itu, orang tua buta berbalik dan menghilang di aula. Bagaimana menurutmu? Kata manusia tak berkepala. Darah mengalir deras ke ruang, tak terbendung, tak ada yang bisa menghentikan apa yang harus dilakukan tanah suci dan pendekar hitam penentang. Kata Semo. Manusia tak berkepala bangun dan berjalan keluar, orang-orang tanah suci hampir mati, dan orang-orang kota tanpa nama juga harus diatasi. Pada saat ini warrior yang secara alami tidak tahu, karena apa yang dia lakukan di kota kuno suci, beberapa pasukan mulai mengirim orang untuk mengejarnya. Di atas bongkahan batu, aura warrior yang semakin kuat, di dalam tubuhnya, energi yang keluar dari buah spiritual berdampak pada organ-organ internalnya seperti tsunami. Dan dia terus-menerus menyerap energi yang keluar dari buah spiritual. Itu saja, 3 hari kemudian. Bang! Sebuah aura yang sangat menakutkan menyembur keluar dari tubuh warrior yang, dan aura itu menyebar ke sekeliling dalam bentuk melingkar. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam radius 100 mil dengan berpusat pada warrior yang benar-benar hancur. Alam Kaisar tingkat 9. Saat ini, warrior yang telah mencapai peringkat ke-9 alam kaisar, tetapi aura di tubuhnya masih meningkat. Roh pedang dan Fero Ding muncul di samping warrior yang. Dia akan mencapai setengah suci. Fero Ding bertanya dengan suara berat, dengan nada terkejut di suaranya. Jika warrior yang mencapai setengah suci, maka bahkan 2 yang tertinggi jangan harap bisa membunuhnya. Ada kilatan kekhawatiran di mata roh pedang, dan berkata, meskipun dia hebat, tapi dia masih terlalu muda. Tanpa pengendapan waktu dan persepsi spiritual, dengan mencapai setengah suci secara paksa, baginya, meskipun ada manfaat besar untuk saat ini, tapi itu akan menciptakan sumber masalah di masa depan. Harus dikatakan bahwa dia telah menanam banyak masalah, karena kecepatan peningkatan alamnya sangat cepat. Setelah mendengar ini, mata Fero Ding memudar dan berkata, apakah ini serius? Roh pedang berkata, tahukah kamu mengapa Hades masih alam bangsawan? Dengan bakatnya, bahkan mungkin dapat mencapai setengah suci. Tapi dia tetap alam bangsawan, karena dia menekan kecepatan peningkatannya. Dia ingin membiarkannya dirinya mencapai alam kaisar pada saatnya yang cocok, dan akhirnya mencapai setengah suci. Peningkatan semacam ini akan membuatnya tidak terbatas di masa depan, dan juga akan membuat fondasinya sangat kokoh. Haruskah kita menghentikannya? Fero Ding bertanya. Roh pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia akan mengerti, dan kecuali dia dibantu oleh benda asing, dia tetap tidak bisa menjadi setengah suci.
Pharaoh Ding sedikit mengangguk dan menatap warrior yang dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Aura warrior yang masih naik, namun tak butuh waktu lama bagi auranya berangsur-angsur menjadi stabil. Melihat pemandangan ini, roh pedang sedikit mengangguk dan berkata, masih tenang, tidak mau sampai setengah suci. Dan pada saat ini, roh pedang tiba-tiba berubah ekspresi wajahnya, melihat ke langit, dan berkata, gawat, ada terlalu banyak gerakan di sini sebelumnya, seseorang menemukan kita. Selesai berkata, roh pedang segera menggunakan teknik pedang, 3 formasi pedang melingkar muncul di kaki mereka bertiga, kemudian mereka bertiga menghilang di tempat. Dan kurang dari 2 detik setelah ketiga orang itu menghilang, Yang Mulia Roysen dan Yang Mulia Matthew muncul dalam posisi warrior yang dengan 100 orang tua berjubah putih. Melihat lapangan itu kosong, wajah Yang Mulia Roysen dan yang lainnya menjadi muram. Geledah, dia tidak bisa lari jauh. Saat suara Yang Mulia Roysen terdengar, semua orang merobek ruang dan menghilang di tempat. Setelah 3 kali berturut-turut kabur menggunakan pedang tak kasat mata, roh pedang berhenti. Kali ini datang banyak master tanah suci. Selain 2 tertinggi, ada hampir 100 setengah suci tingkat menengah. Tidak hanya itu, aku juga merasakan aura yang sangat samar, yaitu roh pedang sedang berbicara. Tiba-tiba, matanya melebar dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan. Ruang dalam kehampaan itu terkoyak, dan kemudian tombak digunakan untuk menyerang mereka bertiga dari ruang itu. Tombaknya sangat cepat dan di luar dugaan, saat ini roh pedang tidak sempat menggunakan pedang kabur 5 elemen. Warrior yang duduk di tanah saat ini, matanya masih terpejam, sepertinya mencerna sisa energi di tubuhnya. Oleh karena itu, roh pedang hanya bisa menyerang. Melihat tombak itu, roh pedang memancarkan cahaya dingin di matanya, dan dengan ringan menginjak tanah dengan kaki kanannya, seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang raksasa dan naik ke langit untuk menemui tombak. Bang! Suara keras bergema di langit, dan kemudian, roh pedang jatuh di samping warrior Yang dan Pharaoh Ding. Saat ini, wajah roh pedang pucat dan menakutkan, dan di matanya, ada warna ketakutan. Pharaoh Ding mengerutkan kening, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi roh pedang langsung mencubit taktik pedang, dan kemudian menghilang di tempat bersama warrior Yang dan dia. Saat mereka bertiga menghilang, tiba-tiba muncul seorang pria berjubah hitam bersenjatakan tombak di tempat mereka bertiga berdiri. Orang yang ingin aku Charlie bunuh, tidak ada yang bisa melarikan diri. Pria berjubah hitam melangkah maju dan menghilang ke lapangan. Saat pria berjubah hitam menghilang begitu saja, orang tua buta langsung muncul di posisi awal berdirinya pria berjubah hitam, sedangkan Yang Mulia Roysen dan yang lainnya juga muncul di lapangan. Melihat orang tua buta, mata Yang Mulia Roysen berkilat kaget, dan kemudian dia seperti memikirkan sesuatu, tetapi dia menatap orang tua buta itu dalam-dalam dan tidak berbicara. Siapa orang itu? Sungguh kekuatan yang kuat, kata orang tua buta tiba-tiba. Itu pendekar hitam spesies penentang. Yang Mulia Roysen berkata, orang ini seharusnya menjadi salah satu dari 10 dewa, tapi aku tidak tahu apa peringkatnya. Apapun peringkat dia, membunuh warrior yang sudah lebih dari cukup. Orang tua buta menggelengkan kepalanya dan berkata, begitu banyak jumlah kita, ternyata hanya demi memburu dan membunuh seorang alam kaisar. Muka Yang Mulia Roysen juga sedikit jelek, lagi pula begitu banyak orang pergi memburu seorang alam kaisar, hal ini sungguh tidak terlalu mulia. Jangan buang waktu, nanti terlambat, warrior yang bisa jatuh ke tangan pendekar hitam penentang, kata Yang Mulia Matthew tiba-tiba.
Yang Mulia Roisen mengangguk, merobek ruang dengan semua orang lagi. Orang tua buta juga segera menyusul. Begitu roh pedang bertiga mendarat, Feroding terlihat kaget dan berkata, "Roh pedang, kamu." Karena saat ini roh pedang tidak hanya pucat, tetapi juga sedikit transparan. Melarikan diri. Kenapa tidak melarikan diri lagi? Aku belum cukup memainkan permainan ini. Kali ini tombak pria berjubah hitam muncul tak jauh di belakang roh pedang bertiga. "Tidak apa-apa, aku akan menemanimu untuk terus bermain." Di lapangan, suara warrior yang terdengar bersambung.